Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian? Mudah-mudahan sekalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu juga Pak Guru doakan untuk seluruh keluarga sekalian yang ada di rumah, semoga tetap dalam keadaan sehat. Halo sekalian yang Pak Guru banggakan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, mari kita berdoa dimulai. Oke, selesai sekalian yang Pak Guru banggakan. Hari ini tanggal 22 Oktober, hari Jumat ya tepatnya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita, dan kita sudah berada di penghujung subtema ketiga pada tema ketiga ya. Artinya kita sudah berada di pembelajaran ke-6. Dan insya Allah kita akan lanjutkan subtema 4 minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa menghabiskan subtema 4 minggu depan ya. Baik, hari ini kita akan memasuki pembelajaran ke-6. Jadi satu materi saja, tidak seperti kemarin 2 hari yang lalu juga ya. Kita gabungkan pelajaran, tapi untuk hari ini kita akan membahas pembelajaran ke-6. Baik, sekalian, mari kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, dan silahkan persiapkan buku pengayaan dan alat tulisnya. Kita akan bahas materi kita hari ini. Oke, baik sekalian, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, dimulai dari halaman 76. Di sini ada materi bahasa Indonesia. Nah, coba kita bahas materi pertama ini. Kita coba baca. Sudah 2 hari Tika tidak masuk sekolah. Tika tidak masuk karena sakit. Dinda, Lala, dan Hana berencana menjenguk Tika. Mereka akan pergi ke rumah Tika sepulang sekolah. Sebelumnya mereka membaca Dena Rumah Tika. Nah, perhatikan Dena Rumah Tika berikut. Nah, kita lihat rumahnya Tika ada di sebelah ini ya, sebelah sini. Nah, sementara sekolah ya, sekolah SD Cemara itu berada di ujung jalan ini. Ya, ada beberapa tempat yang bisa kita lewati untuk sampai ke rumah Tika ya. Jadi kalau kita membahas masalah Dena, kita mau menuju ke suatu tempat, kita harus tahu dulu jalan mana yang harus kita lewati supaya kita bisa sampai di tujuan. Nah, contohnya ini, kita mulai dari SD Cemara. Karena kan siapa tadi? Dinda, Lala, dan Hana ya, temannya Tika mau mengunjungi Tika, yang mereka mau ke rumah Tika ya. Jadi mereka bisa melewati jalan Aceh ya, melalui jalan Aceh, kemudian belok kiri sampai ke jalan Sabang ya. Jadi jalan Aceh, kemudian belok kiri, kemudian belok kanan. Nah, di sini sudah sampai di rumah Tika. Itu rute pertama. Bisa juga rute keduanya ya. Rute kedua yang bisa dilalui adalah Dinda, Lala, dan Hana tadi bisa melalui jalan Riau ya. Dari sekolah mereka melalui jalan Riau, kemudian belok kanan ke jalan Sabang ya. Kemudian terus sampai di rumah Tika ya. Jadi itu rute yang mereka bisa ikuti ya untuk sampai ke rumah Tika ya. Jadi sekalian, kalau mau ke suatu tempat dan sekalian tidak tahu tempatnya dan ada Dena ya yang anak sekalian miliki, nah silahkan lihat Dena tersebut, kemudian baru kita mencari tujuan kita di mana ya. Dan sekarang itu sudah ada namanya map ya. Mungkin anak sekalian sudah
sering dengar namanya Google Map ya. Jadi Google Map ini aplikasi yang ada di handphone yang bisa kita gunakan untuk mencari alamat atau untuk mencari tempat ya. Misalkan kita mau ke SD Impres Laikang. Nah, itu dari rumah kita itu sudah ada jalannya ya. Dari rumah kita masing-masing itu sudah ada rutenya atau jalannya, tergantung kita mau lewat mana ya. Itulah bagusnya sekarang, karena teknologi semakin canggih, maka kita semakin dimudahkan untuk mencari alamat ya. Jadi kalau kita mau cari alamat yang susah didapatkan, kita tidak tahu di mana, nah kita tinggal buka saja namanya Google Map yang ada di handphone kita ya. Baik, nah sekalian, itu untuk materi pertama. Kita lanjut materi berikutnya. Kita masuk di materi matematika yang ada di halaman 76 sampai halaman 77. Nah, sekalian, silahkan lihat. Kita baca dulu. Dinda, Lala, dan Hana akan menjenguk Tika. Sebelumnya, mereka pergi ke toko buah. Mereka membeli beberapa buah untuk Tika. Perhatikan harga buah-buah berikut. Nah sekalian, di sini ada beberapa buah dan harganya ya. Yang pertama, ini buah apa ya? Yang pertama ini namanya buah jeruk ya. Ini buah jeruk, harganya Rp2.500. Kemudian ada buah apel, harganya Rp2.000. Ada melon, ya ini melon ya, harganya Rp5.000. Dan terakhir ada pisang yang harganya Rp1.500. Nah, coba kita pasangkan harga barang tersebut ya, barang-barang ini sesuai dengan nilai uang yang ada di bawah ini ya. Yang pertama tadi jeruk ya, harganya Rp2.500. Kita cari uang yang mana yang bisa kita gunakan dari beberapa kelompok uang berikut ini yang di bawah. Kalau ini 2.000 ya, ini 1.000 dan 1.000 berarti 2.000. Kalau ini 2.000, 1.000 berarti ada 5.000 ya, berarti ini 5.000. Kalau ini 1.000 dan 500 berarti 1.500 ya. Nah, kemudian kita lihat ini ada 1.000, 1.000. Ini sudah 2.000, kemudian 200 tambah 200 tambah 100 berarti 500. Berarti ini 2.500. Nah, berarti ini ya, harganya tadi jeruk 2.500, kita bisa belanja dengan pecahan uang berikut ya, yang ini. Baik, ini sudah cocok. Nah, kedua ada apel yang harganya 2.000 ya. Tadi harganya 2.000, kita cari. Ini 1.000 dan 1.000 berarti 2.000. Oh, berarti ini pecahan uang yang kita gunakan untuk membeli apel. Nah, melon harganya 5.000. Tadi kita lihat di sini ada 2.000 tambah 2.000 itu sama dengan 4.000, tambah 1.000 sama dengan 5.000. Berarti ini ya pecahan uangnya yang cocok. Kemudian terakhir berarti ini 1.500. Nah, harga pisangnya ya 1.500, berarti ini sudah cocok pasangannya ya. Jadi itu. Jadi anak sekalian, Pak Guru juga pernah jelaskan bahwa ketika kita mau membeli sesuatu, maka perhatikan uang kita ya. Apakah uang kita cukup untuk membeli barang yang kita mau beli ya. Dan apabila uang kita lebih, maka kita bisa membeli barang tersebut, atau uang kita pas, kita bisa membeli barang tersebut. Tapi kalau kita punya uang kurang ya, kurang dari harga barang, maka kita tidak bisa membeli barang tersebut ya. Ini sudah pengetahuan umum yang sudah sering anak sekalian mungkin lakukan ketika dalam kehidupan sehari-hari ya. Pasti anak sekalian pernah belanja ya, minimal pernah belanja sesuatu ya. Jadi kalau belanja sesuatu, perhatikan uangnya, perhatikan harga barang yang mau kita beli. Oke, dan tentunya kalau kita mau membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ingat, yang lebih bagus itu sesuai dengan kebutuhan kita daripada keinginan kita ya. Kalau kita mau beli sesuatu
sesuai dengan keinginan kita belum tentu kita butuhkan, ya. Jadi kalau kita mau membeli suatu, kita usahakan kita membeli apa yang kita butuhkan, ya. Baik, kita lanjut materi terakhir, seni budaya dan prakarya menggambar imajinatif. Ini juga sudah sering kita kita bahas ya. Gambar imajinatif tercipta dari khayalan. Ada juga dari pemikiran orang yang menggambar. Setiap orang memiliki khayalan. Ini terbalik ya tulisannya. Ini halayan ya, seharusnya khayalan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, hasil gambar imajinatif setiap orang berbeda. Untuk membuat gambar imajinatif dibutuhkan peralatan. Ada pensil, krayon, buku gambar, dan penghapus. Jadi kalau anak sekalian menggambar sesuatu tanpa melihat sesuatu, ya, jadi misalkan seperti ini, harus kalian langsung menggambar di kertas gambarnya tanpa melihat sesuatu, tapi anak sekalian memikirkan sesuatu, maka gambar tersebut itu bisa menjadi gambar imajinatif karena berdasarkan dari khayalan anak sekalian, ya. Beda lagi kalau anak sekalian melihat sesuatu, misalkan ada botol di depannya, kemudian anak sekalian menggambar botol tersebut, maka itu bukan gambar imajinatif namanya, ya. Kalau anak sekalian menggambar sesuatu berdasarkan apa yang anak sekalian hayalkan, maka itu termasuk menggambar imajinatif. Dan untuk membuat gambar imajinatif tentunya kita membutuhkan peralatan, ya. Ada pensil, krayon, buku gambar, dan penghapus. Oke, baik sekalian. Nah, kita lanjut untuk tugas hari ini. Seperti biasa, anak sekalian silahkan kerjakan latihan pembelajaran 6 di halaman 78, bagian A dan bagian B. Seperti biasa, bagian A di buku pengayaan dan bagian B di buku tugasnya. Baik, anak sekalian, saya kira cukup untuk materi dan tugas kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik, dan ingat sekalian untuk hafalan perkalian, ya. Minggu ini sudah perkalian 9, dan bisa juga anak sekalian kalau sudah hafal perkalian 10 ya bisa langsung dihabiskan saja, karena perkalian 10 itu gampang sekali, ya. Insya Allah kalau perkalian 10 itu gampang sekali, ya. Nanti kalau sekalian sudah bisa menghafal perkalian 9 dan perkalian 10, langsung saja kita selesaikan, ya. Oke, baik, saya kira cukup anak sekalian. Sebelum Pak Guru tutup, selalu Pak Guru berpesan kepada anak sekalian untuk tetap belajar dengan baik, karena waktu kita itu pasti tidak terasa. Ini sebulan lagi, ya, sebulan lagi sebelum kita ulangan akhir semester. Nah, nanti ulangan akhir semester itu kalau tidak salah di awal bulan Desember, ya. Ini sudah kita mau memasuki akhir tahun, ya. Jadi tetap anak sekalian belajar dengan baik, jadi anak yang jujur, mandiri, dan disiplin, ya. Dan tetap anak sekalian menjaga kesehatannya, makan makanan bergizi, ya. Makan makanan yang baik untuk tubuh kita seperti buah dan lain-lain. Kurangi makanan-makanan yang snack, ya, dikurangi, apalagi makan gula-gula karena bisa merusak gigi, ya. Kalau anak sekalian sering makan gula-gula, hati-hati. Boleh dimakan tapi jangan sering sekali atau jangan terlalu sering, ya, karena bisa merusak gigi anak sekalian. Dan kalau sakit gigi, Pak Guru yakin anak sekalian akan merasakan sakit sekali, ya, kalau sakit gigi. Jadi sakit gigi itu sakit sekali. Susah biasanya orang tidur kalau sakit gigi, ya. Makanya giginya harus selalu dipelihara. Dan anak sekalian, kalau keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker, ya.
supaya kita terhindar dari virus corona. Baik, sekalian sekira cukup dan Pak Guru tutup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.